Ya, terima kasih banyak ibu-ibu teteh-teteh sudah mau berpindah tempat ya untuk menjaga kerapihan barisan. Baik, kita mulai saja. Sudah siap? Sudah siap insya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah binikmatihi tatimus shalihat. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan sakiran mubarakan fih. Iya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini hari Kamis yang cerah ya, alhamdulillah. Hari Kamis tanggal 9 Mei bertepatan dengan tanggal 30 Syawal ya, 30 Syawal 1445 Hijriah. Hari terakhir di bulan Syawal dan sebelumnya karena kita baru berjumpa di sini, perkenalkan nama saya Bunda Nelly dan saya ucapkan mumpung masih di bulan Syawal ya ibu-ibu ya, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Ya, salawat dan salam mari kita sama-sama curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita sebagai pengikutnya akan mendapatkan syafaat dari beliau atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah pada kesempatan hari ini insya Allah yang akan mengisi materinya yaitu Ustadz Ihsan Jundullah atau Kang Abe. Temanya apa Bu? Perang Uhud part 2. Yang part satunya kapan Bu? Bulan lalu. Alhamdulillah ini para pejuang juga ya. Kalau Rasulullah berjuang di perang Uhud, ibu-ibu, teteh-teteh, bunda-bunda semua berperang untuk mensyiarkan agama Allah. Ya, mudah-mudahan perjalanan dari rumah menuju ke sini Allah ganti dengan pahala yang berlipat ya. Dan kita sama-sama meluruskan niat kita. Kita hadir di sini semata-mata untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah belajar tahsin ya Bu ya. Kalau misalkan di tes satu-satu bisa. Bukan, ya. Tapi kalau misalkan tidak tidak dikeluarkan suaranya, kita nggak tahu Bu yang salahnya apa. Kita ke dokter, kira-kira penyakitnya sama atau beda? Beda. Nah, kita ngaji juga, ketika kita ucapkan antara ibu satu sama ibu dua, itu penyakitnya bisa beda. Misalkan, ibu udah bisa mengucapkan huruf shod. Ternyata yang ibu satu lagi menihese. Susah dari mana keluarnya. Nah, jadi kalau misalkan kita tidak berlatih, itu memang lidah itu keluh. Jadi susah karena bahasa itu kan seperti bahasa Sunda. Pami biasanya res bahasa Sunda, nerelangnya punya leresnya. Pami sanes, pami orang Sunda, tapi terbiasa nyarios Sunda, terus nyarios Indonesia, pas nyarios Sunda, uga ege-nya. Nah ini juga sama, jadi butuh latihan dan butuh proses. Ya baik, kita ucapkan sama-sama ahlan wa sahlan kepada Ustadz Abe, Ustadz Ihsan Jundullah atau Kang Abe. Untuk itu, mari kita awali pertemuan hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Abe, waktu dan tempat kami persilahkan.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Bu-ibu solehah kumaha daramang sadayana. Alhamdulillah. Jawabannya beda kalau masih tanggal 9 ya. Sehat, seger. Apalagi sedang liburan ya. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Setiap hari libur. Alhamdulillah kita bersyukur setelah sekian purnama tidak berjumpa ya. Pagi ini kita dikumpulkan Allah di rumahnya di Masjid Al-Muhajirin. Mudah-mudahan perpisahan dan pertemuan kita selalu ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Dan libur bukan berarti tidak beramal soleh ya. Libur bagi orang yang beriman adalah waktu untuk beramal soleh dengan amal soleh yang lain. Tidak ada liburan kecuali nanti kalau sudah menginjakkan kaki di surga. Liburan dalam arti kita libur dari sholat, libur dari segala macamnya. Tidak ada libur bagi kita dalam ibadah. Salawat dan salam selalu terlimpah tercurah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau uswah hasanah kita. Jarak yang terbentang jauh ribuan tahun, 1000 berapa sekarang? 1400-an kurang lebih. Tapi kisahnya, ajarannya, akhlaknya masih terus diceritakan, masih terus bertambah follower-followernya. Kalau ada orang yang punya akun medsos, TikTok, Facebook, Twitter, meninggal dunia, kira-kira followernya makin bertambah atau berkurang? Ada yang punya akun medsos sudah meninggal, sudah tidak pernah nge-tweet lagi, tidak pernah posting lagi, tapi ternyata followernya terus bertambah. Semua cuitannya, semua postingannya diposting ulang, bahkan dibahas terus-terusan gitu ya. Profilnya, hidupnya dikaji walaupun orangnya sudah meninggal dunia. Bahkan setelah meninggal dunia, pemilik akunnya semakin dicintai oleh banyak orang. Pengaruhnya bukan hanya untuk orang yang hidup sezaman, tapi pengaruhnya bahkan setelah meninggal dunia makin banyak, makin membesar. Agama yang paling cepat pertambahan penganutnya di seluruh dunia adalah agama Islam. Paling cepat.
Padahal Rasulnya sudah wafat gitu ya. Tokoh manapun kalau sudah meninggal dunia pasti pengaruhnya semakin berkurang. Mungkin kalau masih hidup kuat pengaruhnya. Mungkin kalau masih hidup orang takut, orang segan. Setelah meninggal ya 10-20 tahun masih bisa bertahan. Tapi setelah itu orang sudah mulai lupa, pengaruhnya sudah mulai tidak ada, sudah muncul tokoh yang lain yang jauh lebih berpengaruh. Rasulullah SAW pengaruhnya tidak pernah hilang, bahkan terus bertambah, terus berkembang barokah. Ya, dan hari ini seperti hari-hari sebelumnya kita kembali melanjutkan kisah hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Pertemuan terakhir kita di bulan 3 Ramadan kita nonton film nobar ya. Kita nobar film perang Uhud, cuplikan dari film The Message, Ar-Risalah. Bu-ibu bisa googling di YouTube ya, nama filmnya. Itu hanya film ya. Jadi jangan dibayangkan oh siga kieu Hamzah tehnya gitu ya. Itu mah aktor. Aslinya nanti mudah-mudahan bisa ketemu di surga insyaallah ya. Ayo nama ngabayangkeun we hukul. Sekarang mah berimajinasi saja. Bu Ibu Solehah, hari ini kita melanjutkan tema yang sama dengan pertemuan terakhir, masih tentang kisah perang Uhud, kisah perang Uhud. Dan kajian sirah kita akan banyak mengangkat tema perang. Sebelumnya perang Badar, sekarang masuk ke perang Uhud. Karena setelah hijrah ke Madinah, banyak perjalanan hidup Rasul itu diisi dengan peperangan. Totalnya Rasulullah berperang sebanyak 27 kali. Dari usia 55 sampai usia 63. Perangnya bukan dari usia 17, perangnya bukan dari usia 20 atau 30 atau 40, pas fisiknya lagi seger gitu. Justru perangnya dimulai dari usia 55. Ini perang Badar Kubro, perang Badar yang pertama atau perang pertama yang besar, sampai 27 kali. Punten pangetangkeun Bu. 55 sampai 63 berapa tahun? 55-nya dihitung ya. 55 atau 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. 27 dibagi 8. Nah, memang hese matematika katanya. 27 juta dibagi 8 orang. Nah, biasanya rada tereh ku artos mah. 3 koma. Berarti setiap 3 bulan, kalau di rata-rata gitu ya, rata-rata setiap 3 bulan Rasulullah berperang. Dan itu perangnya perang besar. Jadi ada yang namanya ghazwah, ada yang namanya sariyah. Ghazwah itu perang besar yang diikuti Rasul atau dipimpin Rasul. Kalau sariyah itu ekspedisi militer, pasukan kecil ditugaskan untuk misi perang.
tapi Rasulullahnya tidak ikut. Sariyahnya ada 47 kali, 47 atau 49. Sementara ghazwahnya 27 kali. 27 dibagi 8 tahun, maka setiap 1 tahunnya 3 kali tadi ya, 3,4, 3, sekian lah. Berarti kalau 1 tahun 3 kali rata-ratanya, setiap 1 catur wulan, bahasa utama istilahnya cawu gitu ya. Setiap 1 catur wulan, setiap 4 bulan sekali Rasulullah pergi berjihad, pergi berperang. Entah itu perangnya defensif atau perangnya yang keluar dari Madinah datang ke kabilah yang lain. Yang namanya peperangan butuh persiapan, dan persiapan perang jauh lebih rumit dari persiapan jalan-jalan, touring, healing, traveling, hiking, shopping dan seterusnya. Sehingga kesibukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di usia senja jauh lebih dahsyat. Bahkan aktivitasnya banyak melibatkan fisik. Biasanya usia 55 cenderung untuk istirahat secara fisik ya. Ternyata dalam perjalanan hidupnya Rasul 55 sampai 63 justru fisiknya semakin aktif. Dan haji terakhir atau haji pertama dan haji terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga di usia 60 tahun, 60, pokoknya 3 bulan sebelum meninggal dunia Rasulullah baru hajian. Beliau hajian di bulan Zulhijjah, pulang ke Madinah masuk bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal beliau meninggal dunia. 3 bulan sebelum meninggal dunia beliau hajian ya. Tapi jangan yang mau berangkat haji jadi was-was, siga nama umur teh 3 bulan deui begitu ya. Ini perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan peperangan serta jihad-jihad yang diikuti atau dipimpin langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sebagai umat Rasul tidak boleh sensitif atau enggak mau mendengar kata jihad. Karena jihad termasuk istilah yang ada di dalam Al-Quran, termasuk istilah yang ada di dalam hadis, termasuk istilah di dalam ajaran Islam. Saya bilang begini karena ada sebagian yang ngakunya Muslim, tapi kalau mendengar kata jihad sensi gitu ya, sensitif. Ibu-ibu solehah, sebelumnya kita sudah pernah sampaikan, tapi karena panjang kita tidak bertemu, sedikit kita ulangi sebelum kita lanjutkan tentang perang Uhud. Bilih aya anu hilaf. Tapi kalau melihat tatapan matanya, insya Allah. Saya mah tidak suudon. Insya Allah sudah di luar kepala semua gitu ya. Di luar kepala teh kan bagus ya. Bagus kan, sudah hafal di luar kepala gitu. Pokoknya mah sudah di luar kepala lah gitu ya. Entah di luar kepala itu di catatan, kan di luar kepala di catatan. Ngalah ya. Tentang latar belakang perang Uhud ini kemenangan umat Islam di perang Badar 1 tahun sebelum perang Uhud. Perang Badar 1 tahun sebelum perang Uhud. Dan
orang-orang Mekah yang kalah dalam perang Badar, mereka ingin balas dendam. Harga diri, gengsi, nama baik yang jatuh karena kalah melawan pasukan yang jumlahnya lebih kecil. 313 bisa mengalahkan 1000 orang. Apa kata dunia? Masa orang Mekah kalah dengan milisi bersenjata, bahasa sekarang begitu ya. Bayangkan kalau Israel tunduk melawan orang-orang Palestina. Apa kata presiden-presiden dunia? Kan begitu. Harga diri, gengsi, senjata kita lebih canggih, pasukan kita lebih banyak, tapi bisa kalah melawan orang Palestina misalnya. Maka orang-orang musyrik Mekah, mereka ingin balas dendam, mereka menyiapkan dana dan senjata. Nah, kalau kurang dana, ada lagunya. Ya dana, ya dana, itu tak lagu untuk mengumpulkan dana gitu ya. Perang Uhud 1 tahun, memang tidak 1 tahun persis, karena perang Badar itu di tanggal 17 Ramadan, perang Uhud di tanggal 7 Syawal 3 Hijriyah. Disebut perang Uhud karena lokasi kejadiannya di dekat Gunung Uhud ya. Disebut perang Badar karena lokasi kejadiannya di sumur Badar. Gunung Uhud, kalau kita di Masjid Nabawi, kita menghadap ke kiblat, kita balik badan menghadap ke arah utara, kelihatan Gunung Uhud. Karena kiblatnya orang Madinah ke selatan. Kalau kiblatnya kita ke Ka'bah. Ka'bahnya ada di mana? Barat daya, barat ya. Tidak persis ke barat, tidak persis ke utara, sekitar 270 sekian lah begitu derajatnya. Gunung Uhud ada di utara Masjid Nabawi sekitar 4 km ya. Persisnya di daerah Wito, di samping Bukit Ainain. Ibu bisa lihat ini kurang lebih gambaran Gunung Uhud dan Bukit Ainain di depan Gunung Uhud. Bukit tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memposisikan para pemanah, atau disebut juga Jabal Rummah. Mimnya pakai tasydid ya, Rummah. Rummah artinya para pemanah. Nama aslinya Bukit Ainain, bukit dua mata. Di sini posisi Madinah Al-Munawwarah kelihatan ya. Posisi Madinah Al-Munawwarah. Oke. Nah, jumlah kaum muslimin 700 orang, aslinya 1000 orang, yang berangkat dari Madinah 1000 orang, tapi 300 orang desersi, balik badan, dipimpin orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul. Namanya bagus Abdullah, tapi orangnya tidak bagus, kelakuannya tidak bagus ya. 700 orang, dari 700 ini 50 saja yang berkuda, sisanya 650 mereka jalan kaki, 4 km jalan kaki. Kalau dari Muhajirin 4 kilo itu dari sampai mana? Sampai Terminal Elang. Ada 4 kilo? Kurang. Sampai
sampai tol Pasir Koja. Nah, sekitar itulah gitu ya. Mau merasakan perang Uhud? Minimal jalan kaki naweh begitu ya. Minimal jalan kakinya 4 kilo. Dari 700 orang ini ada 2 orang pemuda, usianya masih belia, 15 tahun. Awalnya 2 pemuda ini disuruh pulang, Samurah bin Jundub dan Rafi' bin Khudaij. Disuruh pulang karena masih muda. Ini perang, bukan jalan-jalan, bukan shopping, bukan healing, bukan touring, bukan traveling. Suruh pulang. Tapi Samurah dan Rafi' mereka menunjukkan skill, keahliannya dalam berperang. Mereka menunjukkan karena mereka ingin ikutan, bukan ditolak perang bahagia, alhamdulillah akhirnya tidak usah ikut begitu. Justru mereka memaksa, ya Rasulullah saya bisa memanah, ya Rasulullah saya bisa bergulat. Ditunjukkan di depan Rasul skill memanahnya, diperlihatkan di depan Rasul kemampuan bergulatnya dan diterima. Usianya berapa tahun? 12. Usia SMP kelas 1. Betul ya? Kita masuk SD sekarang usia 7 tahun, 7 tambah 6 13, SMP lah kelas 2 kelas 3. Ada anak usia SMP tapi punya semangat jihad. Semangat jihad. Bukan sekedar semangat sholat. Kalau SMP semangat sholat sudah bagus. SMP semangat saum sunnah sudah bagus. SMP sudah semangat tilawah, hafalan Quran sudah bagus. Tapi anak SMP sudah punya semangat jihad, itu mantap luar biasa. Apa resikonya? Mati. Apa resiko sholat? Ada sholat beresiko? Nah, sholat tidak ada resiko. Tilawah tidak ada resiko. Saum haus paling. Haus, lapar. Haji ya resiko nabung gitu ya. Capek. Tapi kalau berjihad resikonya meninggal dunia. Bapak Ibu, ada bapak-bapaknya di belakang. Bu Ibu salehah, ceritakan kepada anak-anak kita tentang heroisme, tentang kepahlawanan, tentang perjuangan, tentang jihad, tentang kondisi di Palestina. Mudah-mudahan kita bisa setidaknya mendapatkan pahalanya. Ya. Hasilnya terserah Allah, tapi pahalanya, pahala usaha mudah-mudahan kita dapatkan. Usia 15 tahun, usia kelas 2, 3 SMP, tapi sudah punya semangat jihad. Dan inilah hasil pendidikan Rasul. Hasil pendidikan terbaik. Bu, kadang kalau sekarang ya sudah balik tapi belum akil. Baligh itu tentang kedewasaan fisik. Kalau laki-laki mungkin sudah mimpi basah, jakunnya sudah nonjol, jenggotnya sudah kelihatan, kumisnya sudah tumbuh, keleknya sudah mulai tumbuh dan seterusnya. Tapi tingkah lakunya masih bocil, ya, masih kecil. Dia sudah baligh tapi dia belum akil. Baligh itu dewasa secara fisik, akil dewasa secara pola fikir, mental, mindset. Idealnya akilnya duluan, walaupun mungkin baliknya belakangan. Setidaknya saat balik sudah akil. Karena kalau sudah balik, sudah harus bertanggung jawab dengan
perbuatannya, baik dan buruknya, amal soleh dan amal salahnya sudah ditanggung oleh masing-masing. Orang tua menanggung dakwahnya, ngajaknya, tapi dosa juga dipikul oleh anak yang sudah baligh. Banyak usulan para pakar pendidikan, para profesor yang berharap ya, sekolah itu jangan 6 tahun, 3 tahun, 3 tahun. Berharap contohnya Profesor Fahmi, Dr. Adian Husaini dan seterusnya yang sudah mengajukan untuk perubahan lamanya durasi sekolah supaya waktu baligh itu sudah masuk kampus. SD itu tong lami teuing lah gitu. SD cukup 4 tahun, SMP cukup 2 tahun, SMA cukup 2 tahun, 4, 2, 2, 8. 8 masuk SD usia 7, berarti lulus SMA 15 tahun. 15 tahun itu rata-rata sudah akil baligh, sudah baligh. Nah, lulus SMA sudah masuk ke universitas, ke kampus. Banyak yang sudah mengusulkan, tapi kan kalau sudah masuk ke sistem harus rinci, detil begitu ya. Jangan sampai sekolah lama tapi untuk urusan mandi wajib saja belum bisa. Padahal itu sangat krusial, sangat esensial. Sekolahnya lama tapi pola pikirnya masih belum dewasa. Saya ngecek karena saya juga diamanahi Yayasan Pendidikan. Jadi mulai banyak belajar baca tentang undang-undang dasar, undang-undang berkaitan dengan pendidikan. Ternyata Bu-ibu solehah, nanti bisa dilihat di Undang-Undang Dasar nomor pasal 31 ayat 3. Pasal satunya, semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Redaksinya berhak, ya, bukan wajib. Berhak. Pas ayat 3-nya, pasal 31 ayat 3, redaksinya begini. Pemerintah menyelenggarakan pendidikan yang bertujuan. Tujuannya apa? Ada yang tahu, Bu? Yang tahu dapat hadiah. Ulang dulu. Ada yang tahu? Pasal 31 ayat 3 tentang tujuan dari pendidikan nasional. Redaksinya bagus. Orang Indonesia itu dikenal kalau bikin konsep bagus-bagus. Jago bikin konsep. Tapi bab pelaksanaan ini yang harus dikejar terus. Ada yang tahu, Bu? Tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar pasal 31 ayat 3 ayat C. Ternyata tujuannya adalah untuk melahirkan atau tujuan melahirkan meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Bagus? Sangat bagus. Pelaksanaannya diatur oleh undang-undang. Silahkan nanti dilihat Undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003. Pasal 3 tentang tujuan pendidikan nasional. Kalau tadi Undang-Undang Dasar, kalau ini Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3. Tujuan pendidikan nasional sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasarnya diulang lagi. Tujuan pendidikan nasional adalah meningkatkan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, baru yang berikutnya sehat, berilmu, cakap, kreatif, tanggung jawab dan seterusnya. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi ternyata iman, takwa dan akhlak mulia itu sudah termaktub di Undang-Undang Dasar kita. Artinya apa?
Ini karena kita ingin meng-highlight Samurah dan Rafi begitu ya, yang umurnya 15 tahun. Apakah pendidikan di kita itu sudah berhasil atau belum diukur dari apakah peserta didiknya beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, kan begitu? Sudah selaraskah hasil peserta didik yang dikeluarkan, yang dihasilkan dengan tujuan pendidikan yang sudah digariskan? Karena nomor 1 beriman, nomor 2 bertakwa, nomor 3 akhlak mulia. Apakah lulusan SMA sekarang akhlaknya mulia? Nah begitu. Kita tidak pukul rata, ada yang berakhlak mulia, karena pukul rata juga tidak baik begitu ya. Ada yang solehnya. Apakah anak SD, SMP, SMA sekarang imannya itu mumpuni? Kalau buka gadget, lihat medsos, mereka percaya kepada malaikat yang mengawasi? Percaya ke akhirat, atau justru semakin sekuler? Ya, semakin sekuler, semakin tidak percaya yang namanya pembalasan di akhirat, semakin tidak percaya dengan yang namanya surga dan neraka. Padahal di antara iman ada yang namanya iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir. Ternyata nomor 1, tujuan pendidikan nasional itu bukan yang cerdas, bukan. Bukan yang IQ-nya sekian, bukan. Bukan yang jago bahasa Inggrisnya, bukan. Bukan yang sekian hafalan Qur'annya, bukan. Nomor 1 iman, takwa, akhlak mulia. Baru berikutnya sehat, berilmu, cakap. Manggalah dibaca Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 3 gitu. Jadi kalau kemarin kita saum di bulan Ramadan, yang Ramadan itu erat kaitannya dengan iman, takwa, dan akhlak mulia, rasanya tidak salah kalau kita memberikan gelar atau menyebut Ramadan itu bulan pendidikan nasional. Betul? Ramadan itu bulan pendidikan nasional karena target dari Ramadan selaras dengan tujuan pendidikan nasional di kita. Nah, ibu-ibu solehah, ternyata sederhana kalau di dalam Islam ya. Pendidikan muslim 5 ngerti kandungan syahadatnya, benar sholatnya, semangat menyisihkan hartanya, benar saumnya, dan punya empati peduli kepada lingkungannya. Yang kelima, mereka punya semangat untuk pergi haji, semangat untuk jadi orang yang mampu supaya bisa haji. Jadi pendidikan yang Islami itu ahli mawe gitu ya. Ngerti kandungan syahadat, bukan sekedar bisa syahadat, bukan. Dari bisa syahadat mah semua orang bisa syahadat. Tapi kalau apa sih artinya kita bersyahadat, belum tentu semua orang juga bisa ngerti. Pendidikan Islami, yang disebut pendidikan Islami, pendidikan yang rukun Islamnya mereka faham. 1, ngerti makna syahadatnya, konsekuensi dari syahadatnya. 2, benar sholatnya. Kalau benar sholat berarti benar pakaiannya. Kalau benar sholat berarti benar kebersihannya. Kalau benar sholat berarti benar baca Qur'annya. Kalau benar sholat berarti benar gerakannya. Kalau benar sholat berarti benar waktu sholatnya, dan seterusnya. Kalaupun punya hafalan, untuk apa kita dan anak kita punya hafalan Quran? Untuk dipakai waktu sholat. Jadi artinya standar hafalan Quran yang bagus itu kalau bisa dipakai buat sholat. Sekarang ibu punten, ibu punya hafalan, tapi kalau dipakai buat sholat
Naon deui nya ieu teh? Berarti belum standar hafalan Quran kita. Ibu hafal surat An-Naba, kalau yakin hafal sok dipakai untuk sholat. Kalau dipakai saat sholat lancar, amma yatasaalun anin naba'il azim allazi hum fihi mukhtalif. Misalnya 1 rakaat kita bisa selesai 1 surat An-Naba, berarti hafalannya sudah terstandarisasi. Jadi hafalan Quran saat disetorkan itu beda feel-nya dengan hafalan Quran saat dibacakan ketika, apalagi pas jadi imam. Beda, ngagebegna beda. Rasa tegangnya juga beda. Apalagi kalau sudah lupa, dibetulkan oleh banyak jamaah, itu makin panik. Alah, batur harapal ari saya hilap, Allahu Akbar. Hening sekalian ruku. Yang ketiga, saumnya. Kalau saum berarti dia harus bisa bangun sebelum subuh karena sahur. Kalau saum berarti terjaga lisannya. Kalau saum berarti dia empati, ya, karena hanya orang yang pernah merasakan lapar yang mengerti rasanya orang lapar. Yang keempat, zakat. Punten, Bu. Kalau ada kurikulum entrepreneur, kan sekarang mah banyak ya, entrepreneur. Apa sih tujuannya anak menjadi entrepreneur? Kalau bagi saya akan lebih afdol anak kita diajarkan berbisnis, berdagang, punya penghasilan, tujuannya supaya bisa zakat. Bukan hanya untuk anak kita, tapi untuk kita. Kenapa ibu bisnis? Supaya bisa zakat. Nah, ibu dagang. Kalau tujuannya untuk memenuhi kebutuhan, berarti orientasinya hanya untuk diri sendiri. Ya Allah, berikanlah kepada saya harta yang saya bisa zakat 20 juta sabulana misal. Berarti kalau zakat sebulan 20 juta, sabaraha omsetna? Tinggal dikali. Kalau 2,5%-nya saja misalnya 20 juta, itu sekian. Jadi kenapa ada rukun Islam zakat? Supaya setiap kurikulum yang tujuannya menghasilkan uang, outputnya adalah menyisihkan harta untuk zakat. Kalau ada kurikulum entrepreneur, maka yang harus diajarkan adalah berapa omset yang harus dihasilkan supaya kita bisa zakat sekian. Saya kira itulah pendidikan Islami, orientasinya zakat. Dan yang kelima, semangat untuk haji dan umroh. Sudah punya omset, sudah punya dagangan, sudah punya semangat untuk zakat, maka target berikutnya mudah-mudahan nanti lulus wisudanya di Masjidil Haram. Nah, misalnya begitu. Kan keren. Ya tidak harus lulus SD, oke, lulus SMP misalnya, lulus SMA, kita bisa wisuda bareng di Mekah. Sambil umroh bareng begitu ya, satu kelas. Mudah-mudahan bisa ke arah sana, karena ternyata tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional, iman, takwa, akhlak mulia. Nah, Samurah dan Rafi itu bukan sekedar rukun Islam, tapi sudah sampai semangat berjihad di usia 15 tahun, SMP kelas 2 sekarang. Bendera dipegang oleh Mus'ab bin Umair, sementara orang kafir Quraisy jumlahnya 2.900 ditambah dengan budak dan 100 orang dari Bani Saqif. Bani Saqif itu orang-orang Taif, orang-orang yang dulu pernah melempari Rasulullah dengan batu. Jadi total berapa? Total 3.000. Total 3.000 melawan 700, berarti 1 lawan 700 banding 3.000, 1 lawan 4 ya. Bayangkan 1 orang dikepung 4 orang. Mau pergi naik bis, datang ke terminal, ternyata dicegat 4 orang preman. Nah, gitulah ya. Bagaimana strateginya, caranya bisa mengalahkan
4 preman yang malak, mencegat. Kalau di lapangan terbuka, pasti mereka akan mengelilingi kita, depan, belakang, kanan, kiri. Kalau di padang pasir, pasti 700 orang ini bakal dikepung dari semua arah. Di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyusun strategi, menempatkan pasukan. Disinilah Rasulullah, ini yang warna hijau, muaskar al-muslimin, ya, tempat Rasulullah menempatkan umat Islam supaya kanan, kiri, dan belakangnya terlindungi gunung. Jadi walaupun dikepung banyakan, tapi kalau kanannya aman, ada gunung, kirinya aman, ada gunung, belakangnya aman, ada gunung, insya Allah bisa fokus ke depan. Dikepung 4 orang preman, maka tempat yang paling aman, cari gang, kanan kita dinding, kiri kita dinding, belakang kita dinding, sehingga kita bisa fokus satu arah. Kurang lebih begitu strateginya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal satu tantangannya, stamina. Stamina satu orang harus mengalahkan 4 orang. Kita bisa fokus karena musuh datangnya cuma dari satu arah, tidak dari kanan, kiri, belakang, dari depan. Ibarat main bola, Persib 11 orang misalnya, sementara musuhnya atau lawannya 44 orang. Begitu. 44 orang. Main bola full team, full time, 90 menit tidak ganti-ganti, sementara lawan mah 1 orang diganti, ada banyak cadangannya. Berarti tantangannya adalah staminanya. Nah, bukan hanya jumlahnya lebih banyak, bahkan senjatanya juga lebih banyak. Ya. Logistiknya lebih banyak. Kudanya ada 200, ini dipimpin Khalid bin Walid. Waktu itu belum masuk Islam. Dan ontanya juga lebih banyak. Persediaan makanannya, cadangan makanannya juga melimpah. 3.000 onta. Benderanya dipegang oleh Talhah bin Abi Talhah. Kita lanjut. Masing-masing punya tujuan. Orang kafir mereka punya tujuan, para sahabat juga mereka punya tujuan. Artinya apa? Bu-ibu solehah, di dunia ini baik hak ataupun batil, semuanya punya tujuan. Mereka punya tujuan. Orang yang paling celaka adalah orang yang tidak punya tujuan. Karena setan pun punya tujuan. Iblis juga hidupnya punya tujuan. Punya tujuan. Dan tujuan inilah yang ya Allah yang menakdirkan tujuannya bertentangan, berbeda. Tujuan orang kafir menuntut balas kekalahan di perang Badar dan kekalahan sariyahnya Zaid bin Harithah. Tujuan yang kedua, mereka ingin mengembalikan kehormatan, mereka ingin mengembalikan gengsi mereka di mata bangsa Arab. Karena jatuh kehormatan harga diri orang Quraisy setelah kalah perang Badar. Ya. Para sahabat mereka juga punya tujuan, ingin mempertahankan Madinah, membendung serangan Quraisy, dan yang kedua, supaya dakwah tidak diganggu lagi. Supaya dakwah ya tidak diganggu. Masing-masing punya tujuan. Dan inilah yang terjadi sebelum peristiwa perang Uhud. Hari Jumat 6 Syawal, para sahabat bergerak dari Madinah karena jaraknya tadi cuman 4 kilo ya. Jadi sehari juga nyampe. Rasulullah bergerak H-1 hari Jumat 6 Syawal. Perangnya hari Sabtu 7 Syawal. Kemudian orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah, ada yang ingin menolong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ingin ikut membantu. Yahudi mereka warga negara juga, ya, sama-sama penduduk Madinah,
ingin bergabung dengan pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ditolak dengan halus tentunya. Padahal jumlah pasukannya sedikit, 700, tapi ditolak. Kebutuhan atau kekurangan jumlah pasukan tidak membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta bantuan orang-orang kafir. Ini dibahas panjang lebar oleh para ulama. Apa hukumnya kalau negeri muslim ya meminta bantuan negara kafir untuk misal Indonesia mayoritasnya muslim. Ceritanya Indonesia berperang melawan Amerika. Apa hukumnya Indonesia minta bantuan tentara Cina kalau Indonesia perang dengan Amerika? Atau sebaliknya, Indonesia perang melawan Cina, apa hukumnya Indonesia meminta bantuan Amerika? Lah begitu ya. Ini dibahas panjang oleh para ulama. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginspeksi pasukannya, dan akhirnya yang tadi kita ceritakan, Rafi dan Samurah yang diinspeksi ketahuan oleh Nabi, disuruh pulang tapi mereka maksa. Rafi menunjukkan keahliannya memanah dan Samurah bergulat mengalahkan Rafi. Di Gunung Uhud Rasulullah bikin tenda menginap sampai subuh. Ini sunnah Nabi yang namanya sunnah persiapan. Persiapan itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ingin mengikuti sunnah Rasul, semuanya pakai persiapan. Tidak mendadak. Kalau mendadak mah tahu bulat digoreng dadakan. Memang gurih-gurih nyoy begitu ya. Tapi kan tengahnya bolong. Tapi enak. Nah, 300 pasukan itu balik badan di hari H-nya. Ibu bayangkan, punten ini mah ilustrasi saja ya. Kita mau jalan-jalan, oke. Sudah dihitung biayanya, kalau yang ikut 100 orang, kita bisa nyewa sekian bis. Hari H ternyata 30 orang nggak jadi, tapi bis tetap harus dibayar. Yang 30 orang ini mereka nggak mau bayar, kan kita mah nggak ikutan. Yang harus nanggung bayar 70 orang tadi, dan membatalkan keberangkatannya itu di hari H-nya. Keheul henteu? Keheul bisa. Hari H yang tadinya mereka harusnya ikut patungan, ikut bayar, ikut kontribusi, tapi karena nggak mau ikut akhirnya harus ditanggung 70 orang. Dalam surat punten. Surat apa itu? Fi'ataini wallahu arkasahum. Pulangnya 700 ya. Pulangnya 300 orang tadi menimbulkan keributan di kalangan para sahabat. Bayangkan kita mau touring, 30 orang langsung pulang, yang 70 ini jadi ribut. Yang ribut tuh yang 70. Dan akhirnya terbelah jadi dua para sahabat saat itu. Sebagian ada yang sibuk untuk kita harus kasih pelajaran yang 300 orang nih. Kata yang lain, jangan sibuk dengan yang 300 orang. Biarkan mereka pulang ke Madinah dulu,
karena yang akan datang jauh lebih berbahaya, 3.000 orang. Jadi para sahabat Rasulullah mereka menghadapi dua masalah sekaligus. Masalah yang 300 dan masalah yang 3.000. Sebagian fokusnya ke 300, sebagian yang lain kita harus tetap fokus ke yang 3.000. Lamun touring mah kieu. Ini bis sudah kita sewa. DP sudah masuk. Gitu ya. Walaupun yang bayar cuma 70 misalnya, kita tetap harus berangkat. Karena bekal sudah siap dan seterusnya. Tapi yang 30 ini kita harus tagih. Tapi mereka nggak akan, yang 1.000 justru yang 70, yang 1.000 justru yang 700. Turunlah surat An-Nisa ayat ke-88. Fama lakum fil munafiqina fi'atain wallahu arkasahum bima kasabu aturiduna an tahdu man adallallah wa may yudlilillah falan tajida lahu sabila. Mengapa kalian terpecah menjadi dua golongan menghadapi orang-orang munafik, padahal Allah telah membalikkan mereka kepada kekufuran disebabkan pekerjaan mereka sendiri, dan seterusnya. Nah, 300 pasukan mereka membelot. Kalau dari awal mereka nggak akan berangkat, mental kan sudah lebih siap. Misal dari awal kata Abdullah bin Ubay bin Salul, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, kami tidak akan berangkat. Ini yang 700 mereka mentalnya sudah siap. Dari awal mentalnya sudah 700. Berangkat mualah. Ya sudah, berarti patungan busna dari awal kita bagi 70. Kan begitu. Tapi saat kita punya harapan besar tiba-tiba hilang di akhir waktu, itu kan menjatuhkan mental. Ini kelakuan Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Apa ibrahnya, apa pelajarannya, apa hikmahnya bagi kita? Bu-ibu solehah, perjuangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang mengikuti jejak Rasul ini perjuangan yang melewati jalan suci, maka harus bersih dari semua unsur-unsur yang bisa mengotori. Pada akhirnya anasir itu artinya unsur-unsur, jamak dari kata unsur anasir. Pada akhirnya ada orang yang kalau beda tujuan pasti ada persimpangan jalan yang memisahkan. Ibu bade ka mana? Ka Depok, Pak Ustad. Pak Ustad bade ka mana? Ke Jakarta. Oh, bisa bareng atuh dari sini. Betul. Tapi kalau sudah sampai Cikunir, ibu ke kiri, saya lurus. Kalau tujuan sudah beda, ada persimpangan jalan yang memisahkan kita. Walaupun mungkin dalam sekian waktu kita bisa bersama-sama. Jadi tujuanlah yang akan membuat kita terus bersama. Kalau sudah beda tujuan, pasti ada persimpangan jalan yang memisahkan kita. Apa tujuannya orang munafik ikut dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tujuannya cuma satu, ghanimah. Harta. Pi menangeun ikut, pi eleheun balik badan. Jadi orang munafik mereka juga ikut jihad, bukan cuma ikut sholat. Orang munafik mereka ikut jihad. Tapi kalau kira-kira hasil analisisnya, hasil hitung-hitungannya, iya mah pi eleheun lah balik badan. Tapi kalau misalnya ya pimunangan ya bareng aspol. Jadi tujuannya adalah materi, tujuannya adalah dunia. Yang tujuannya akhirat pasti bareng. Yang tujuannya dunia mungkin awalnya bisa bareng, tapi endingnya akan ada jalan yang memisahkan. Tidak akan bersama orang yang sudah beda tujuannya. Ini dalam hal sehari-hari juga begitu ya.
gitu. Mungkin angkotnya bisa sama. Ibu bade ka mana? Kamu hajirin, turun di kebun kopi. Hari ibu bade ka mana? Bade ka Masjid Agung, ya, turun di ditu, begitu ya. Mungkin satu kendaraan, mungkin satu angkot, tapi kalau beda tujuan pasti akan turun duluan. Maka perjuangan Rasulullah dan para sahabatnya, perjuangan yang tujuan mereka sama, maka yang beda tujuan pasti akan turun. Walaupun jumlah kaum muslimin sedikit, Rasulullah tidak menerima bantuan dari orang Yahudi yang menawarkan diri untuk membantu. Sampai kata Nabi begini, ini jawaban Rasulullah, la nastansiru bi ahli syirki ala ahli syirki. Kami tidak akan minta bantuan melawan orang musyrik untuk menghadapi orang musyrik. Kenapa? Karena akhirnya akan menciptakan kebergantungan kepada orang musyrik lain. Kalau sekarang untuk menghadapi Cina kita harus nempel ke Amerika. Untuk menghadapi Amerika kita harus nempel. Akhirnya apa? Kitanya kebergantungan. Padahal kita bisa jadi pemain juga, gitu ya. Kita bisa jadi player juga. Ya. Dulu apa istilahnya non-blok, istilah dulu namanya. Barat dan Timur kita mah non-blok lah, tapi bebas aktif. Gitu ya. Non-blok bukan berarti kitanya kuuleun, tapi non-bloknya bebas dan aktif. Tidak berafiliasi ke Barat, tidak berafiliasi ke Timur, tidak bergantung ke Amerika, tidak juga bergantung ke Cina atau Rusia, tapi kita non-blok. Ternyata di dalam Islam Rasulullah sudah mengajarkan la nastansir bi ahli syirki ala ahli syirki. Jangan bergantung kepada orang kafir untuk menghadapi orang kafir yang lainnya. Tapi kalau urusannya transaksi jual beli, itu mah bukan minta tolong. Itu mah sifatnya saya dapat barangnya, Anda dapat uangnya, kan begitu ya. Pelajaran yang kedua, Allah melakukan pemurnian barisan kaum muslimin dari orang-orang munafik. Kalau bahasa Al-Qur'annya tamhis waliyumahhisallah. Waliyumahhisallahu alladhina amanu mahasa. Dalam surat Ali Imran ayat 141. Atau kalau kita baca dari ayat sebelumnya, ini ayatnya tentang perang Uhud. Iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas waliya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbudz zalimin. Bu punten, ayatnya bisa dibaca terjemahannya. Kira-kira kalau umat Islam itu selalu jaya, juara, menang, kira-kira ada tidak orang yang tidak mau masuk Islam? Semua masuk Islam. Mun hoyong menang jadi muslim, pasti menang. Kenapa perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang di atas, kadang di bawah, kadang menang, kadang kalah, kadang jaya, kadang disiksa? Kalau menang terus-terusan, ngapain jadi kafir? Kan begitu. Kalau jadi orang Islam pasti beunghar, saya yakin nggak ada orang kafir. Nanaonan jadi kafir, hese riputu jadi muslimah pasti beunghar. Tapi ternyata saat orang memutuskan taubat, orang memutuskan hijrah, orang memutuskan soleh, ada masanya diuji oleh Allah, digejretkeun, diuji, dikasih kesulitan supaya murni tadi, tasfiyah atau tamhis, supaya yang masuk Islam, supaya yang memilih jalan kebenaran, supaya yang beriman, imannya memang iman yang benar-benar, bukan iman supaya menang, enggak. Ya.
Waliya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Kejayaan dan kehancuran, kemenangan dan kekalahan, di atas dan di bawah dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahun kemarin perang Badar yang menang para sahabat, tahun ini perang Uhud yang menang orang-orang musyrik Mekah. Musyrik Mekah. Jadi tidak otomatis ya Bu ya, tidak otomatis. Anda beriman, pasti Anda akan selalu kaya raya, belum tentu. Anda beriman, Anda pasti akan selalu di atas, belum tentu. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, kadang di atas, kadang di bawah. Waliya'lamallahu alladhina amanu, supaya Allah mengetahui, membedakan orang-orang beriman dengan orang-orang kafir. Karena kalau di bawah pasti orang munafik, orang kafir mereka menjauh. Nanaonan salat ari masih keneh miskin mah, begitu. Nanaonan tobat hijrah ari karah beuki ripuh mah, kan begitu. Nanaonan di kurudung ari jadi tidak punya pekerjaan mah, kan begitu. Dan seterusnya begitu ya. Waliya'lamallahu alladhina amanu, supaya Allah membedakan orang beriman dengan orang kafir. Wa yattakhidha minkum syuhada, dan supaya sebagian kalian dijadikan gugur sebagai syuhada. Kalau menang terus-terusan tidak ada orang mati syahid. Ya. Nilai orang yang mati syahid itu tidak berharga. Kalau beriman pasti menang terus-terusan. Kan begitu. Justru syahid itu nilainya besar karena Allah mempergilirkan kemenangan, kejayaan dengan kehancuran atau kekalahan. Wallahu la yuhibbudz zalimin. Kemudian ayat 141, waliyumahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin. Dan Allah membersihkan orang beriman dari dosa mereka dan membinasakan orang kafir. Dengan kekalahan, dengan kehancuran, Allah pisahkan barisan yang benar, yang murni dengan yang tidak murni, yang tulus dengan yang tidak tulus. Dengan kekalahan, dengan kesabaran, Allah bersihkan dosa-dosa orang yang beriman. Ibrah yang ketiga, ini tentang pendidikan tadi, berlomba dalam jihad meski masih usia muda. Soliditas pasukan yang sangat terjaga sekalipun terjadi desersi atau pembelotan 300 pasukan dari munafik. Ini kematangan kaum muslimin dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa strateginya? Tadi kita sampaikan. Rasulullah menempatkan 50 pemanah di atas Bukit Ainain atau di Jabal Rumah. Komandannya Abdullah bin Jubair. Ya. Dan perintah Rasulullahnya jelas, amankan kami dari belakang. Karena khawatir mereka menyerang mutar dari belakang, jangan tinggalkan pos meskipun kalian melihat kami menang atau melihat kami kalah. Perintahnya jelas. Kemudian yang kedua, Rasulullah menyusun formasi sebagaimana shaf dalam salat. Itu sebabnya salat itu bukan hanya di masjid tapi juga dibawa keluar masjid. Di dalam salat ada yang namanya imam, pemimpin, dan imam posisinya bukan di belakang tapi di depan. Pemimpin itu tempatnya di paling depan, bukan di paling belakang. Yang kedua, dalam salat kalau imam ruku, makmum ruku. Kalau imam i'tidal, makmum i'tidal. Kalau imamnya kunut, boleh tidak makmum langsung sujud? Nah, walaupun makmumnya tidak pernah kunut, tapi kalau imamnya kunut, maka makmum tidak boleh langsung sujud. Itu namanya berimam. Itu namanya menjadi makmum. Jadi menunggu gerakan imam. Sebelum ada komando tidak boleh bergerak.
Bahkan Rasulullah melaknat orang yang mendahului imam, mengangkat kepalanya sebelum imam i'tidal. Imamnya masih ruku, tapi makmumnya sudah ngangkat duluan. Atuh udah cangkel Pak Ustadz tipayun we. Betul? Atuh udah Pak Ustadz lamun lami-lami teuing sujud teh bilih lieur misalna. Imamnya belum ada komando, imamnya belum takbir, tipayun itu udah lieur, hati-hati. Makmum tidak boleh mendahului imam, imam juga harus perhatian kepada makmum. Perhatian kepada makmum. Tidak boleh ada seorang pun yang memulai pertempuran sebelum ada komando dari Rasulullah. Ini pelajaran dari sholat. Yang namanya sholat ada soft 1, soft 2, soft 3. Kita dalam sholat sudah diajarkan berbaris, bukan berkerumun. Kita dalam sholat sudah diajarkan tertib dan rapi, tidak rebutan, paboro-boro. Sehingga sholat bukan hanya di masjid, tapi membawa nilai sholat keluar masjid. Kalau orang Jepang kemarin, beberapa tahun yang lalu, waktu kena gempa, ya, dalam keadaan susah, mereka ada pembagian, begitu rapi barisannya, tertib barisannya. Padahal mereka kafir. Harusnya yang Muslim biasa sholat harus lebih tertib. Sawu sufufakum, rapihkan barisannya, soft 1, soft 2. Dan tidak harus semuanya ada di soft pertama. Saya mah pengen deket imam lah, pengen jadi ring satunya imam. Tidak harus begitu. Karena kadang kalau dalam organisasi pengen semuanya itu di ring 1 gitu ya. Yang jadi pemimpin cukup 1, jangan ada pemimpin, imam tidak boleh ada 2 begitu ya. Ya imam 1, imam 2 supaya kalau ada cadangan pun posisinya sejajar dengan makmum yang lain. Kapan cadangan itu maju jadi imam? Kalau imamnya batal. Jangan imamnya belum batal sudah ditarik oleh makmum sekarang ke saya, nggak boleh begitu ya. Imam batal baru kemudian makmumnya maju. Dan makmum yang menggantikan posisi imam itu harus makmum yang tidak jauh kualitasnya dengan imam. Itu sebabnya dianjurkan orang-orang terbaik itu ada di soft pertama. Soft pertama. Dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Rasulullah membariskan pasukan sebagaimana soft di dalam solat, karena nilai solat bukan hanya untuk di masjid, tapi nilai solat juga dibawa keluar masjid. Rasulullah kemudian memotivasi dengan syurga, sabar, tenang, waspada dan seterusnya. Nah, Bu-ibu salehah, ternyata sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya dalam saumnya, bukan hanya dalam sholatnya, sunnah Rasul juga termasuk dalam mengelola sumber daya manusia. Sunnah Rasulullah mengelola sumber daya manusia. Ternyata, dalam peristiwa perang Uhud yang kita tonton videonya di pertemuan terakhir, ada indisipliner, ketidakdisiplinan sebagian sahabat regu pemanah. Walaupun yang tidak disiplin jumlahnya sedikit. Tadi regu pemanah ada berapa orang, Bu? Ada 50. Yang tidak disiplin itu 40. Jadi 10 yang tersisa. Ya. Yang tersisa cuma 10. Kalau dari jumlah pasukan Rasulullah ada 700, yang tidak disiplin cuma 40, cuma 5%, minoritas. Tapi ternyata walaupun yang tidak disiplinnya itu minoritas, yang kena dampak
mayoritas. Semuanya kena dampak. Semuanya kena dampak. Pada putaran pertama, di videonya masih ingat ya yang nonton waktu itu. Di putaran awal, di babak pertama, semuanya terjaga, soliditas terjaga, di pos, menang, ghanimah melimpah. Walaupun ya pada akhirnya ada yang mati syahid, Hamzah pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu punten, apa sebab ketidakdisiplinan sahabat tadi? Sebab ketidakdisiplinan kalau dirangkum ada dalam satu kata, hubbud dunya, cinta dunia. Cinta dunialah yang menyebabkan pelanggaran, cinta dunialah yang menyebabkan kekalahan, cinta dunialah yang menyebabkan ketidakdisiplinan, padahal sedang berjihad. Apakah mujahid lepas dari cinta dunia? Tidak lepas. Padahal yang namanya berjihad itu sedang berhadapan dengan kematian. Apakah orang yang sedang berhadapan dengan kematian lepas dari cinta dunia? Ternyata tidak. Padahal kan rasanya kalau orang sudah mau mati mah, orang resikonya itu berhadapan dengan kematian, rarasaan mah begitu ya. Dan kitanya juga tidak pernah ikut berperang. Rarasaan mah kalau orang sudah berjihad, mujahidin mah, ibu punten pisan. Kira-kira orang Palestina yang sedang berjihad melawan Israel kabayang teh sih bakal cinta dunia? Cek urang mah gitu ya. Cek urang mah. Tapi perang Uhud mengajarkan sahabat yang berperang dengan Rasul, ini bukan kata saya cinta dunianya. Kata Al-Qur'an. Kata Al-Qur'an. Mim ba'di ma arakum ma tuhibbuna minkum may yuridud dunya. Dalam surat Ali Imran, masih di surat yang sama, ayat ke-152. Walaqad sadaqakumullahu wa'dahu idh tahussunahum bi'idhnih hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa 'asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum walaqad afa ankum wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin. Ini yang cinta dunia bukan munafik loh. Munafik mah sudah tadi terpisah. 300 orang mereka sudah desersi, sudah membelot, sudah balik badan. Ini yang disebut oleh Allah, bukan oleh saya. Oleh Allah, minkum mayyuridud dunya adalah sahabat Nabi, statusnya mujahid, berperang di bawah komando Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kekalahan dalam perang Uhud adalah ketidakdisiplinan, sebab ketidakdisiplinan adalah hubbud dunya, cinta dunia. Jadi di satu sisi Allah yang menitipkan rasa cinta, betul? Tapi di sisi yang lain Allah juga yang menguji kita. Karena punten, di ayat keberapa? Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Masih Ali Imran juga. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin. Ali Imran ayat ke-14. Siapa yang membuat kita cinta kepada pasangan, kepada anak, kepada harta, kepada emas, perak, kuda, nama mobil, Brio, Expander, Innova,
Pajero alpad khailil musawwamah wal an'am wal harth. Siapa yang menitipkan rasa cinta kepada hal-hal ini? Allah. Tapi tidak boleh kita menyalahkan. Tudak kumaha deui Allah juga ya. Enggak gitu ya. Karena orang terbaik orang yang bisa mengalahkan dirinya sendiri. Kalau ingin hilang syahwatnya, jadilah malaikat, kan begitu. Malaikat. Kenapa manusia bisa lebih baik dari malaikat sehingga malaikat sujud kepada Adam? Karena manusia kalau dia taat ke Allah, dia harus mengalahkan dirinya sendiri. Dia harus menundukkan hawa nafsunya, dia harus mengendalikan syahwatnya. Pantaslah malaikat sujud kepada manusia, padahal malaikat tidak pernah berbuat dosa, karena manusia ketika taat ke Allah, dia harus berjuang melawan dirinya sendiri. Ada hubbus syahwatnya, ada hubbud dunyanya. Kalau hubbud dunyanya besar, manusia pasti kalah. Kalau hubbud dunyanya bisa dikalahkan, bisa dikendalikan, maka manusia insya Allah menang. Masih ingat cerita perang Badar? Perang Badar itu tadinya mau harta, ternyata malah ketemu musuh. Kalau perang Uhud, musuh ketemu harta. Sebaliknya begitu. Kalau di perang Badar, para sahabat itu mereka bisa mengendalikan dirinya. Tadinya mau ngejar harta, mereka akhirnya malah berhadapan dengan musuh, menang. Di perang Uhud, menghadapi musuh, ketemu harta, kalah. Nah, sebab kekalahan putaran kedua karena indisipliner akibat godaan dunia, harta, tahta, wanita, dan seterusnya. Atau pria kalau perempuan, begitu ya. Ini yang tadi disampaikan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 152. Menang dan kalah kesimpulannya disebabkan oleh ketaatan. Taat, komitmen, maka Allah berikan kemenangan. Tidak komitmen, indisipliner, maka Allah akan memberikan kekalahan. Walaupun di situ ada Rasulullah, kalah. Kita tidak dipimpin Rasulullah, kita bukan sahabat, tambah maksiat. Ini komandannya Rasulullah, mujahidinnya adalah sahabat, maksiatnya cuma sekali, kalah. Ala kulli hal, kerugian yang dialami kaum muslimin, 70 orang sahabat mereka syahid, 65 diantaranya dari kalangan Ansar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terluka, pipinya bahkan terpukul pedang, dan gigi Rasulullah sampai patah. Gigi Nabi sampai patah. Punten, Bu. Allah mampu tidak melindungi Rasulullah supaya tidak terluka? Allah bisa tidak menurunkan para malaikat seperti di perang Badar? Kenapa tidak terjadi? Karena pelanggaran menghalangi kemenangan. Karena kemaksiatan, malaikat jadi nggak akan turun. Malaikat tidak akan turun kecuali kepada muslim yang taat. Ini ada yang maksiat, piraku malaikat turun membantu orang-orang. Karena kalau malaikat turun dan menang, kira-kira apa kesimpulannya? Allah tetap akan memberikan kemenangan walaupun kita berbuat maksiat. Apakah gitu kesimpulannya? Begitu ya. Teu nanaon maksiat oke dah menang geuning. Walaupun bermaksiat, malaikat tetap turun. Akhirnya nilai taat itu jadi hilang. Jadi tidak berharga untuk taat. Dan kerugian pasca peperangan, banyak orang-orang yang mulai berani menyerang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya,
orang Yahudi yang mulai mencaci, kemudian orang-orang musyrik lain yang mereka ingin menyerang Madinah. Bahkan terjadi peristiwa pembantaian 70 sahabat yang dibantai di Sumur Ma'unah, dikenal dengan tragedi Bi'r Ma'unah. 70 sahabat diutus tadinya untuk guru ngaji, guru Quran. Ternyata 70 guru ngaji ini malah dibunuh, dibantai. Tapi yang dilakukan Rasulullah bukan menyiapkan pasukan. Rasulullah hanya mendoakan keburukan. Dan inilah yang kemudian hari ini kita mengenalnya dengan kunut nazilah. Asbabul wurudnya, latar belakang peristiwa atau kunut nazilah itu dari tragedi Ar-Raji' atau tragedi Bi'r Ma'unah. Selama 1 bulan full Rasulullah kunut nazilah, 1 bulan full. Padahal kejadian pembantaiannya itu cuma 1 hari. Dalam 1 hari 70 sahabat dibantai, Rasulullah kunut nazilahnya 1 bulan. Sekarang muncul pertanyaan begini, Ustadz, kita kalau ingin kunut nazilah, apakah harus 1 bulan seperti Rasulullah atau boleh lebih dari 1 bulan? Gimana jawabannya, Bu? Ustaz, Rasulullah kunut nazilah berapa lama? 1 bulan. Oh, 1 bulan. Berarti kita kalau kunut nazilah harus 1 bulan. Apa jawabannya? Kalau saya lebih cenderung ke pendapat yang mengatakan begini. Rasulullah kunut nazilah 1 bulan, pembantaiannya itu sehari. Pembantaiannya sehari. Kalau sekarang di Palestina, pembantaiannya terjadi atau sudah selesai? Tak. Ini pembantaiannya sehari, kunutnya 1 bulan. Kunutnya 1 bulan. Hari ini yang di Palestina masih sampai bahkan sekarang pembantaiannya bukan di Gazahnya, sekarang sudah masuk ke Rafah. Dulu waktu Gazah dibombardir, orang-orang Palestina mereka ngungsi ke Rafah. Rafah itu kota atau wilayah perbatasan dengan Mesir. Sekarang tempat pengungsiannya dibombardir, bahkan perbatasan pintu gerbangnya sudah ditutup, tank-tank Israel itu sudah berjejer di pintu Rafah. Jadi saya lebih cenderung ke pendapat bukan perkara 1 bulannya, gitu ya. Ini bukan tentang 1 bulannya. Rasulullah kunut nazilah 1 bulan, pembantaiannya cuma sehari. Setelah hari itu selesai, tidak ada pembantaian lagi. Kalau hari ini di Palestina pembantaian masih terus terjadi. Maka kalaupun masih kunut nazilah silahkan, walaupun sudah lebih dari 1 bulan kunut nazilahnya. Wallahu a'lam bissawab. Ini ya hikmah-hikmah yang lainnya insyaallah mungkin kita akan lanjutkan dengan pertemuan berikutnya. Tema pertemuan berikutnya menyusul insyaallah, gitu ya. Setelah perang Uhud tentunya insyaallah. Karena waktu yang sudah mendekati azan maghrib, ini akan mendekati azan maghrib. Kita cukupkan pertemuan siang hari ini, bagian terakhir dari kisah perang Uhud. Bagian pertama kita nonton, bagian kedua kita mengulas perang Uhudnya dengan ibrah dan pelajaran. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Saya kembalikan ke moderator. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, hatur nuhun Ustaz. Jazakallahu khair atas ilmunya. Apa ada sesi pertanyaan, Ustaz? Ya, mangga ibu-ibu, bunda-bunda, teteh semua, kalau misalkan ada pertanyaan silahkan boleh diajukan sekarang, nanti langsung sama Ustadz dijawab. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz kan di Quran ya kadang kita nggak mengkaji tentang apa ini perang-perang, kadang-kadang ya kita teh suka lupa di Quran teh nggak dikaji tentang itu.
Alhamdulillah saya ngaji di sini, alhamdulillah jadi tahu ada di Quran juga. Kadang-kadang kita ya itu nggak disimak gitu. Nah ini Ustadz kan tadi kunut ya. Kita kan ada yang melaksanakan kunut tiap subuh, ada yang enggak. Kadang suka bilang ada itu mah baheula zaman Nabi perang gitu. Nah apakah itu boleh dilaksanakan apa atau enggak? Itu satu. Tentang nah, apa tadi? Kunut. Tentang kunut ya, itu yang satu ya. Nah yang kedua ini di surat Al-Isra tentang Bani Israel. Ya kadang suka gini, kenapa ya kalau tahu Israel jahat itu kenapa sama Allah nggak dibinasakan gitu. Palestina kan kasihan ditindas terus gitu ya. Nah terus kalau tadi kan perang Uhud Nabi memerangi orang-orang kafir atau orang munafik gitu ya. Nah apalagi itu kan Israel udah dari Qur'annya dulu, kadang suka ini kenapa ya Allah kadang nggak dibinasakan dari dulu, kenapa harus Palestina yang jadi korban gitu. Jadi tolong penjelasannya dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Mangga Pak Ustadz. Tentang kunut. Pertama kalau kunutnya kunut nazilah, semua ulama sepakat ini disyariatkan, dianjurkan ya. Kalau kunutnya kunut nazilah. Kunut nazilah itu ada kejadian kemudian berdoa. Kalau tentang kunut subuh, nah ini yang ada perbedaan pendapat. Kalau madhabnya Imam Syafi'i, madhabnya Syafi'iyah, kunut subuh itu sunnah bagi Syafi'iyah. Bagi Syafi'iyah. Dalilnya kalau Rasulullah pernah melaksanakan kunut tadi selama 1 bulan, berarti tidak ada salahnya untuk melanjutkan apa yang pernah dilakukan Rasulullah tadi. Itu dalilnya mazhab Syafi'iyah. Yang kunut juga mazhab Maliki. Bedanya kalau mazhab Maliki kunutnya sebelum ruku. Jadi kalau mazhab Syafi'i kunutnya itu di i'tidal, selesai sami Allah liman hamidah rabbana walakal hamdu Allahumma hdina fiman hadait dan seterusnya. Kalau mazhab Maliki sebelum ruku minal jinnati wan nas Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana sebelum ruku. Kalau mazhabnya Hambali tidak kunut. Kalau mazhabnya Hanafi menyebut kunut itu bid'ah. Tapi tidak mensesatkan orang yang kunut. Nah, Imam Syafi'i yang mazhabnya kunut, Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik dan murid Imam Hanafi. Jadi Abu Hanifah punya murid namanya Muhammad bin Yusuf dan Abu Qadhi. Imam Syafi'i tidak sempat ketemu Abu Hanifah karena Imam Syafi'i lahir di tahun Abu Hanifah meninggal dunia. Abu Hanifah meninggal 150 Hijriyah, Imam Syafi'i lahir 150 Hijriyah. Jadi Imam Syafi'i bergurunya ke murid Abu Hanifah. Waktu Imam Syafi'i ke Irak itu negerinya Abu Hanifah, Imam Syafi'i sholat di masjidnya Abu Hanifah tanpa kunut. Sampai muridnya ada yang nanya, wahai imam, apakah anda lupa? Enggak. Kenapa tidak kunut? Kata Imam Syafi'i begini, masjid ini adalah masjidnya Abu Hanifah yang punya pandangan kunut subuh tidak ada kunutnya. Saya punya pandangan subuh pakai kunut sunnahnya gitu. Jadi Imam Syafi'i mengajarkan adab di atas ilmu. Ilmunya Imam Syafi'i kunut subuh itu sunnah. Tapi adabnya ketika di masjid Abu Hanifah ini lingkungan yang tidak kunut. Jadi saya tidak kunut. Itu adab di atas ilmu. Jadi bab kunut ini bab yang memang khilafiyah, dan dalam khilafiyah sikap yang terbaik adalah bukan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena amar ma'ruf nahi mungkar itu dalam bab yang tidak khilafiyah yang disepakati. Kalau dalam khilafiyah sikap yang terbaik adalah tasamuh atau toleransi.
Prinsip ukhuwah itu ada 4. Supaya ukhuwah terjaga ada 4. Ukhuwah itu bersatu dalam akidah, berjamaah dalam ibadah, bekerja sama dalam dakwah, toleransi dalam khilafiyah. Maka insya Allah ukhuwah terjaga. Bersatu dalam akidah, berjamaah dalam ibadah, bekerja sama dalam dakwah, dan bertoleransi dalam khilafiyah. Ya, khilafiyah itu perbedaan. Jadi saya saya tara kunut subuh, pengen ngisi kajian subuh di satu masjid, saya tanya dulu, punten Pak DKM, kalau di masjid ini kunut atau tidak? Kunut Pak Ustadz. Maka saya ketika mengimami, saya kunut. Saya misalnya terbiasa kunut, mau ngisi kajian subuh, tanya dulu Pak DKM, di dia kunut ente tak kudu kunut. Karena insya Allah wilayah khilafiyah itu wilayah yang lebih fleksibel begitu ya. Yang penting adalah ukhuwah terjaga, kebersamaan terjaga. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, kenapa Allah tidak membinasakan? Bu punten, bayangkan kalau kita hidup di zaman Fir'aun. Saya yakin kalimatnya akan sama. Ya Allah, begitu banyak bayi yang sudah disembelih oleh Fir'aun. Tapi kenapa engkau biarkan Fir'aun jadi penguasa, kaya raya, sehat walafiat? Kapan engkau binasakan Fir'aun? Kan begitu. Allah maha baik, Allah maha penyabar, Allah masih terus memberi kesempatan. Sampai waktunya datang, kesempatan habis, semua orang akan sepakat mengatakan memang sudah sepantasnya dia mendapatkan hukuman. Kalau sekarang mungkin ada sebagian yang masih suka membela, oh enggak, Israel enggak begitu, dan seterusnya begitu ya. Atau Pak Ustadz, karunya orang-orang Palestina yang meninggal insya Allah dapat surga, yang meninggal insya Allah mati syahid. Jadi kesabaran Allah lebih luas dari kesabaran manusia. Sehingga nama Allah salah satu asmaul husnanya As-Sabur, Al-Halim. Tahu Halim? Bedanya Sabur dengan Halim. Kalau Halim itu tidak langsung menghukum ketika berbuat salah. Hilm, Halim. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia kadang santun. Tapi Halim itu artinya, misalnya anak kita berbuat salah, hukuman itu enggak langsung dikasih, tapi dikasih kesempatan untuk memperbaiki dulu, proses dulu. Kalau dia berbuat baik, balasannya langsung, itu namanya asyakur. Kalau dia berbuat salah, dikasih kesempatan untuk memperbaiki, itu namanya al-halim. Itulah Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Untung keputusan alam semesta itu tidak di tangan manusia. Kalau di tangan manusia, urang keheul kasih eta hancurkan. Urang keheul kasih itu matikan. Kalau malaikat Ijroil ada di bawah kendali manusia, bahaya. Bahaya. Bisa disogok manusia mah begitu ya, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Enggak. Sami-sami. Enggak, boleh satu orang lagi penanya. Kalau misalkan ada satu orang penanya lagi. Oh ya, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang surat Al-An'am ayat 69 yang artinya orang-orang bertakwa tidak akan bertanggung jawab sedikit pun atas dosa-dosa mereka, tetapi berkewajiban mengingatkan agar mereka bertakwa. Di sini saya mau bertanya, misalnya kita sebagai istri misalnya punya tetangga yang kelakuannya enggak banget gitu ya, tidak sesuai dengan Islam seperti itu. Tetapi saya ngomong ke suami saya, gimana ya itu kalau saya peringati, saya omongin gimana, tapi kata suami saya itu enggak boleh seperti itu, lebih baik diam aja. Gimana di dalam Islam seperti itu sebaik?
Terima kasih. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak akan memikul dosa orang lain, tapi kita akan ditanya kenapa tidak mengingatkan orang lain. Karena di surat Al-An'am 69 itu kita tidak akan dihisab atas dosa orang lain. Wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai'. Si fulan yang berbuat dosa, si fulan yang dihisab, bukan kita. Kita akan ditanya, bisa dilihat di surat Al-A'raf ya. Surat Al-A'raf ini memahami ayat Al-Qur'an satu ayat dengan ayat yang lain dipadukan gitu. Al-A'raf surat ke-7 ayat 164. Dan ingatlah ketika satu umat di antara mereka berkata, mengapa kamu menasehati kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau mengazab mereka dengan azab yang keras? Mereka menjawab, agar kami mempunyai alasan lepas tanggung jawab kepada Tuhanmu dan supaya mereka bertakwa. Jadi Allah akan tanya, ku terang te putrana keluar bumi teu dikurudung. Terang ya Allah. Diingatkan tidak? Henteu. Tah di situ. Kita akan ditanyanya mengingatkan atau tidak. Tapi kita tidak akan dihisab hasilnya setelah mengingatkan. Karena Nabi Nuh dia tidak akan dihisab saat anaknya memilih kafir. Nabi Nuh tidak akan dihisab karena istrinya memilih kafir. Yang akan ditanya adalah, sudahkah mengingatkan? Kalau sudah diingatkan ternyata masih begitu, nah dosanya tidak akan ditanggung oleh kita. Jadi kewajiban kita adalah mengingatkan saja. Setelah mengingatkan itu urusan masing-masing. Tugas orang tua kepada anak mengingatkan. Walaupun kita yang namanya manusia cenderung ingin berhasil. Sementara perintah dari Allah adalah berusaha, bukan berhasil. Dan itu yang seringkali membuat kita jadi stres. Termasuk stres dalam dakwah. Kenapa stres dalam dakwah? Karena ingin berhasil. Tapi kalau berusaha itu insya Allah jadi ringan, begitu ya. Menyampaikan sudah. Urusan si fulanah jadi begitu, urusan masing-masing eta mah. Tapi kalau saya harus bisa membuat ibu fulanah teh jadi soleh dan soleha, stres pasti. Stres. Karena itu mah wilayahnya bukan wilayah kita. Itu mah wilayah Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Wilayah hasil. Dan itu yang membuat Rasulullah sering sedih melihat pamannya mati dalam keadaan kufur gitu ya. Melihat si fulan mati dalam keadaan kufur. Karena sangat normal sekali manusia itu ingin berhasil. Di kantor itu yang dinilai hasil atau proses? Hasil. Sangat manusiawi sekali gitu ya. Karena walaupun sudah mati-matian tapi tidak berhasil, sudah begitu. Penilaiannya penilaian yang manusiawi. Wallahu a'lam bishawab. Mangga. Ya alhamdulillah, karena waktu juga sudah mendekati waktu zuhur. Ditutup saja untuk pertanyaannya. Kalaupun masih ada yang penasaran, mudah-mudahan Allah kasih kita semua kesempatan supaya bisa kembali hadir di kajiannya Ustadz Abe. Dan kita doakan sama-sama semoga Ustadz Abe Allah berikan kesehatan sehingga bisa tetap menciarkan supaya bisa tetap terus dakwah. Ya baik. Mudah-mudahan acara hari ini memberikan banyak ilmu bagi kita. Sesuai dari yang telah disampaikan oleh Ustadz, yaitu tujuan pendidikan yaitu untuk meningkatkan iman, takwa dan berakhlak mulia. Mudah-mudahan dengan mengikuti kajian ini juga akan menambah dan meningkatkan iman, takwa dan kita bisa mencoba untuk berakhlak baik. Juga
Mudah-mudahan kita juga semakin cinta kepada Rasulullah, patuh dan taat, hanya bergantung kepada Allah dan dihindarkan dari hubud dunia. Baik, untuk hari ini kita tutup saja sama-sama dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk kajian hari Kamis depan, insya Allah yang akan mengisi yaitu Ustadz Andri Al-Jihadi dengan tema Tazkiyatul Nafs. Yang mudah-mudahan ibu-ibu semua, bunda-bunda, teteh-teteh bisa kembali hadir di sini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ustadz. Jazakallahu khair wa barakallahu fikum. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.